Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 4A. Di sini kami akan menjelaskan definisi gagal ginjal kronik dan juga melakukan role play praktik terapi relaksasi napas dalam untuk mengatasi kecemasan pada pasien gagal ginjal kronik yang sedang menjalani hemodialisa. Definisi gagal ginjal kronik adalah gangguan pada fungsi ginjal terjadi ketika tubuh gagal untuk menjaga keseimbangan metabolisme, air, dan elektrolit, sehingga tubuh mempertahankan urea dan limbah nitrogen lainnya dalam darah. Adapun penyebabnya yaitu yang pertama diabetes mellitus, yang kedua yaitu hipertensi, yang ketiga yaitu obesitas, yang keempat yaitu merokok, yang kelima yaitu autoimun, yang keenam yaitu batu saluran kemih, yang ketujuh yaitu obstruksi saluran kemih, yang kedelapan yaitu keracunan obat, yang kesembilan yaitu usia 50 tahun ke atas, yang ke-10 yaitu riwayat penyakit keluarga penderita. Adapun tanda dan gejala pada gagal ginjal kronik, yang pertama yaitu perubahan pada buang air kecil, yang kedua yaitu lebih mudah terasa lelah, yang ketiga yaitu gatal dan ruam pada kulit, yang keempat yaitu mual, muntah, yang kelima yaitu adanya sesak nafas, yang keenam yaitu pusing dan sulit untuk berkonsentrasi, yang ketujuh yaitu nyeri pada pinggang bagian bawah, yang kedelapan yaitu adanya edema, dan yang terakhir yang kesembilan yaitu kehilangan kekuatan. Pada komplikasi pada gagal ginjal kronik, yaitu komplikasi yang terjadi ialah penyakit kardiovaskular, anemia, hipertensi, kelainan tulang mineral, gangguan elektrolit, diabetes mellitus, dan asidosis metabolik. Selanjutnya, komplikasi ini berkontribusi pada morbiditas dan mortalitas yang tinggi serta mempengaruhi kualitas hidup yang buruk. Selanjutnya yaitu penatasanaan gagal ginjal kronik. Yang pertama ada meningkatkan zat besi, yaitu pemberian tambahan zat besi membantu meningkatkan kadar besi dan hemoglobin. Yang kedua ada pemberian obat anti hipertensi. Yang ketiga hemodialisa. Terapi hemodialisa adalah suatu teknologi tinggi sebagai pengganti untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme atau racun-racun tertentu dari peredaran darah. Selanjutnya ada diet rendah garam dan diet rendah protein. Diet rendah protein akan mengurangi penumpukan limbah nitrogen, dengan demikian meminimalkan gejala. Selanjutnya ada transplantasi ginjal, yaitu prosedur transplantasi bedah di mana ginjal donor yang sehat ditanamkan ke dalam tubuh pasien gagal ginjal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait patofisiologi penyakit gagal ginjal kronik. Mekanisme umum perkembangan gagal ginjal kronik meliputi fibrosis, hilangnya sel ginjal, dan infiltrasi jaringan ginjal oleh monosit dan makrofag. Selain itu juga terdapat proteinuria, hipoksia, dan produksi angiotensin 2 yang berlebih, yang semuanya itu berkontribusi pada perkembangan gagal ginjal kronik. Penyakit gagal ginjal kronik tergantung pada penyakit yang mendasarinya, namun perkembangan selanjutnya hampir sama. Pada stadium dini, maka penyakit gagal ginjal kronik akan kehilangan daya cadang ginjal, namun laju filtrasinya masih normal atau malah meningkat. Sampai pada laju filtrasi 60%, pasien masih belum merasakan keluhan atau asimptomatik, namun sudah terjadi peningkatan urea dan kreatinin. Dan saat laju filtrasi 30%, maka pasien baru merasakan seperti nokturia, mual, tidak nafsu makan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan berat badan. Selanjutnya, saya akan membahas terkait pathway gagal ginjal kronik. Penyakit gagal ginjal kronik bisa disebabkan oleh penyakit vaskular hipertensi yang mengakibatkan menurunnya fungsi ginjal berupa penurunan laju filtrasi, sehingga ginjal tidak dapat mengencerkan urin secara maksimal. Produksi urin menurun namun semakin pekat. Selain itu juga menyebabkan toksis uremia yang mengakibatkan beban jantung meningkat dan dapat mengakibatkan pola napas tidak efektif.
Klasifikasi gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik stadium 1 dengan GFR normal lebih dari 90 ml per menit. GGK stadium 2 terjadi penurunan GFR ringan dengan GFR 60 sampai 89 ml per menit. Pada stadium 1 dan stadium 2, apabila kadar ureum atau kreatinin berada di atas normal, didapati darah atau protein dalam urin, adanya bukti visual kerusakan ginjal melalui pemeriksaan MRI, CT scan, ultrasound, atau kontras X-ray, dan salah satu keluarga menderita penyakit ginjal polikistik. GGK stadium 3 dengan penurunan GFR moderat, GFR 30 sampai 59 ml per menit. Pada stadium ini muncul komplikasi seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, anemia, dan keluhan pada tulang. GGK stadium 4 terjadi penurunan GFR parah dengan GFR 15 sampai 29 ml per menit. GGK stadium 5 dengan GFR kurang dari 15 ml per menit. Pada stadium 4 dan stadium 5 ini fungsi ginjal menurun total. Produk akhir metabolisme protein yang normalnya diekskresikan di dalam urin tertimbun dalam darah dan mempengaruhi setiap sistem tubuh. Semakin banyak timbunan produk sampah akan semakin berat. Pasien disarankan melakukan hemodialisa atau cuci darah. Adapun pemeriksaan penunjang dari gagal ginjal kronis, yang pertama hemoglobin, albumin, nitrogen urea darah atau BUN, kreatinin atau serum, clearance kreatinin, dan sistasinsi. Yang kedua ada CT scan ginjal, yang ketiga sistometogram, yang keempat GFR terukur, yang kelima IVP, yang keenam MRI ginjal, yang ketujuh scan kandukemi ultrasonik portable, yang kedelapan arteriogram atau angiogram ginjal, yang kesembilan biopsi ginjal, yang ke-10 scan ginjal, yang ke-11 ultrasonografi ginjal, yang ke-12 urin residual, yang ke-13 urinalis atau UE, yang ke-14 kultur urin, yang ke-15 uroflometri. Pada pagi hari, di sebuah ruang rawat inap rumah sakit, terdapat seorang pasien dengan diagnosa gagal ginjal kronik stadium 4 yang bernama Tuan M berusia 45 tahun. Beliau nampak cemas dan nafas memberat karena takut setelah dokter memberitahukannya untuk menjalani hemodialisis untuk menangani penyakitnya. Keluarga juga mengatakan bahwa beliau merupakan perokok aktif dan memiliki riwayat penyakit keluarga hipertensi. Kemudian datang 2 orang perawat yang berusaha untuk menenangkannya dengan menganjurkan relaksasi nafas dalam. Bapak kenapa? Pak? Bapak kenapa? Sebentar ya Pak, saya akan bantukan suster yang berjaga pada hari ini ya. Bapak sabar dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Jenny dan ini rekan saya perawat Eva. Kami yang bertugas di ruang melati pada pagi hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Apa benar dengan Bapak Maulana usia 45 tahun? Saya cek dulu ya Pak. Baik Bapak, saat ini apa yang Bapak rasakan? Kok terlihat cemas gini ya? Jadi begini Sus, bapak saya ini terkena penyakit gagal ginjal kronik dan kata dokter diagnosa stadium 4 dan akan dilakukan hemodialisa pada hari ini juga. Jadi bapak saya pertama kali dilakukan hemodialisa dan merasakan cemas dan akhirnya mengakibatkan sesak nafas. Jadi bapak saya ini juga terus kegiatan sehari-harinya itu mengalami perokok aktif dan keluarga saya juga terus mengalami riwayat hipertensi. Begitu permasalahannya Sus. Oh jadi begitu permasalahannya ya Bu? Iya Sus. Baik, Bapak tidak perlu cemas, saat ini akan dilakukan hemodialisis karena itu cara terbaik agar penyakit Bapak tidak semakin parah.
Nanti saat hemodialisis atau cuci darah, Bapak akan dimasukkan ke mesin dialisis. Kemudian disaring untuk membuang racun dan zat-zat sisa yang berbahaya dari tubuh. Karena ginjal Bapak sakit, maka fungsi sebagai penyaring darah tidak berfungsi dan harus digantikan dengan mesin tersebut agar racun-racun dan zat-zat sisa tidak menumpuk di tubuh Bapak. Untuk meredakan kecemasan Bapak dan nafas Bapak yang berat, maka kita akan melakukan relaksasi nafas dalam. Selain itu, Bapak juga harus berhenti merokok dan menjaga asupan makan dan minum dan diet rendah natrium ya. Apakah Bapak bersedia melakukan relaksasi nafas dalam agar lebih tenang? Kurang lebih waktunya 10 menit Bapak. Baik Bapak, saya akan memposisikan Bapak dengan posisi yang nyaman. Bapak ingin duduk bersandar atau berbaring saja? Berbaring saja. Baik Pak, silakan berbaring. Tolong tungkai dan kakinya tidak menghilang. Kemudian rilekskan seluruh tubuh Bapak, jangan ada yang tegang. Lalu ucapkan dan yakinkan dalam hati Bapak bahwa Bapak akan rileks dalam 10 menit ke depan. Agar membantu untuk cepat rileks, Bapak dapat menaruh satu tangan di atas abdomen dan satu tangan di atas dada Bapak. Lalu tekuk lutut Bapak sembari memejamkan mata. Setelah itu, mulai tarik nafas dalam dan lambat melalui hidung dan rasakan pergerakan abdomen dan dada dalam hitungan 1, 2, 3, 4. Kemudian hembuskan nafas secara perlahan melalui mulut dengan bibir mengerucut seperti ingin bersul tanpa bersuara dalam hitungan 1, 2, 3, 4 juga. Baik, 1. Ulangi menarik nafas dan menghembuskan nafas seperti tadi sampai 4 kali. Nafas 1, 2, 3. Setelah selesai melakukan relaksasi nafas dalam, lakukan peregangan otot kaki dan otot tangan. Dan terakhir, buka mata secara perlahan seperti menikmati matahari terbit di pagi hari, kemudian bernapas dalam-dalam. Baik Bapak, terapi relaksasi nafas dalam sudah selesai dilakukan. Bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah, perasaan saya sedikit lebih lumayan. Cuman ya saya sedikit sabar. Alhamdulillah Bapak, nanti teknik relaksasi ini bisa Bapak lakukan lagi jika Bapak merasa cemas, bisa juga dibantu oleh keluarga Bapak atau anak Bapak ya. Baik Sus. Apakah Ibu sudah paham tentang relaksasi nafas dalamnya? Sudah Sus, sudah paham tentang Apakah Bapak dan Ibu masih memerlukan bantuan kami? Ya, terima kasih Sus. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak. Semoga cepat sembuh dan tidak cemas saat melakukan hemodialisis. Apabila memerlukan bantuan dari perawat, bisa menekan tombol atau langsung ke ruang perawat. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam, terima kasih. Setelah dilakukan terapi relaksasi nafas dalam, kecemasan pada Tuan Maul usia 45 tahun sedikit berkurang. Tetapi Tuan Maul mengatakan bahwa dia masih sedikit takut. Untuk pernafasannya sudah mulai stabil.